أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah. Kali ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab dasar dengan menggunakan kitab Durusullughah Al-Arabiyyah, masih di jilid yang pertama. Di sini kita memasuki pelajaran yang ke-13 dari kitab Durusullughah, yang mana ketika masuk pelajaran ke-13 ini sebenarnya kita sudah menyelesaikan pelajaran-pelajaran inti dari pelajaran bahasa Arab dasar di jilid 1. Artinya kita sudah mengenal tata cara mengi'rab suatu isim, ya. Mengi'rab isim, yang mana isim itu i'rabnya bermacam-macam. Karena jika yang kita bahas adalah jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah itu jumlah yang diawali dengan isim, maka bahasannya adalah menentukan mubtada dan khobar, dan itu sudah dijelaskan. Dan termasuk juga i'rab lainnya seperti mudhof, mudhof ilaih, man'ut, na'at, dan yang lainnya ini juga termasuk sudah dijelaskan. Nah, kemudian kita masuk pelajaran ke-13. Ada dua bagian di pelajaran ke-13 ini maksudnya, yaitu alif dan ba. Kita baca teks yang di pelajaran ke-13 alif. Kita mulai. Ad-darsu tsalitsa asyara, pelajaran ke-13 alif. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Man haula'il fityatu tiwalu ya aliyu. Hum tullabun jududun. Min aina hum? Hum min Amrika. Ini artinya siapa mereka? Al-fityah. Fityah itu adalah para pemuda. At-tiwalu. At-tiwal itu jamak dari tawil, ya. Kata jamak, bentuk jamak dari tawil, yaitu tinggi. Siapakah para pemuda yang tinggi tersebut? Wahai Ali, hum tullabun jududun, mereka adalah para pelajar judud, baru, ya. Judud bentuk jamak dari jadid. Jadidun, baru. Judud jamaknya. Min aina hum? Hum min Amrika. Ahum zumalauka? Apakah mereka zumalauka, itu teman-temanmu? Zumala ini jamak dari zamil, yaitu teman. Na'am hum zumalai, hum fi fasli. Ahum mujtahidun, apakah mereka ini mujtahidun, yaitu orang-orang yang rajin, ya. Mujtahidun jamak dari mujtahid, rajin, ya. Na'am hum mujtahiduna. Ma asma'uhum, siapa nama mereka? Asma, asma ini jamak dari ismun, ya, ismun, asma'un. Ya, ma asma'uhum, siapa nama mereka? Nama-nama mereka asma'uhum Yasirun wa Zakaria wa Musa wa Abdullahi wa Abdullahi. Nah, mereka adalah Yasir, Zakaria, Musa, dan Abdullah. Untuk nama Abdullah, karena dia susunnya mudhof, mudhof ilaih, maka kata yang kedua yaitu lafadz Allahnya di kasrah, Abdullahi, ya. Wa man haula'ir rijalul qisaru, dan siapakah haula, yaitu mereka, dan siapakah para laki-laki yang kisor tersebut? Al-kisor yaitu pendek, ya, laki-laki yang pendek. Jamak dari bentuk jamak dari qasir. Qasirun, kisorun. Hum hujjajun, mereka adalah hujjaj.
hujjat jamaah haji. Ya, bentuk jamak dari haj. Hajjun jamaknya hujjajun. Min ainahum ba'duhum minas sini wa ba'duhum minal yabani. Ba'dun itu sebagian. Ba'duhum sebagian mereka minas sini dari Cina wa ba'duhum minal yabani dan sebagian mereka lagi dari Yaban dari Jepang. Aina Musa wa astiqa'uhu. Astiqa ini jamak dari bentuk jamak dari sodiq. Sodiq itu teman. Astiqa'un ya. Jamak dari sodiq. Aina Musa wa astiqa'uhu zahabu ilal mat'ami. Mereka pergi ke mat'am. Mat'am itu rumah makan. Nah, di pelajaran ke-13 ini, baik pelajaran 13 alif maupun ba, insyaallah kita akan mengenal atau belajar lebih lanjut, yaitu pelajaran tentang isim jamak. Jauh sebelumnya, di pelajaran pertama kita sampaikan bahwa isim bila ditinjau dari jumlah bendanya atau banyak bendanya, maka dalam bahasa Arab dia dibagi menjadi 3. Ada namanya isim mufrad, tunggal. Ada isim mutsanna, ganda. Isim mutsanna ini, isim ganda ini maksudnya adalah isimnya atau bendanya 2. Dan yang ketiga adalah isim jamak. Isim jamak yaitu kata yang menunjukkan benda yang banyak, lebih dari 2, 3, dan seterusnya. Nah, yang akan kita bahas adalah isim jamak. Ya. Jadi ada mufrad, ada mutsanna, ada jamak. Yang kita bahas di pelajaran 13 ini adalah pelajaran tentang isim jamak. Jamak dalam bahasa Arab, ya. Kata isim yang dijamak dalam bahasa Arab itu ada 3 macam. Al-jam'u, jamak itu ada 3 macam, 3 jenis dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Jenis yang kedua disebut dengan jamak muannas salim. Yang ketiga disebut dengan jamak taksir. Jamak taksir. Jadi ada 3 macam jamak. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Ya. Apa maksud dari 3 jamak ini? Jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim ini adalah jenis jamak untuk ini ya, mudzakkar maupun muannas salim adalah jenis jamak yang bisa dikenal dengan bentuk susunan isimnya. Ya. Jadi dari susunan isimnya itu bisa dikenal apakah ini mudzakkar salim atau muannas salim. Sedangkan jamak taksir itu adalah jamak taksir, artinya tidak beraturan. Artinya tidak ada rumusan di sana untuk mengenali jamak tersebut. Ya. Contoh misal di pelajaran ke-13 ini kita mengenal jamak dari kata kitabun misal. Contohnya kitabun, jamak taksir. Kitabun ketika dijamak dia menjadi kutubun. Kutubun. Seperti jadidun dijamak menjadi jududun. Ya. Dikatakan taksir karena bentuknya tidak beraturan, tidak bisa ditentukan rumusannya. Contoh lagi misal ada kata fata atau fatan, pemuda.
ketika dijamak menjadi fityatun. Ya, menjadi fityatun. Ya, tidak ada rumusan yang jelas di sini. Contoh lagi, misal jamak taksir ini seperti baitun, rumah. Baitun dijamak menjadi buyutun. Ya. Jadi berbeda-beda. Ya, tidak ada rumusan yang jelas ketika menentukan isim itu jamaknya adalah jamak taksir. Beda halnya dengan dua jenis jamak yang sebelumnya, yaitu jamak mudzakkar dan muannas salim. Untuk jamak mudzakkar salim itu bisa dicirikan, ya, dikenal cirinya dengan adanya tambahan waw dan nun di belakang isim tersebut. Contoh misal kita mengenal isim mujtahid, yaitu orang yang rajin. Mujtahid itu orang yang rajin. Ketika dijamak, maka jamaknya menjadi mujtahiduna. Ya, dia menjadi mujtahiduna. Ya. Asalnya mujtahidun. Mujtahidun. Tapi kemudian ketika dijamak dia ditambah dua huruf, yaitu huruf waw dan huruf nun, berubah menjadi mujtahiduna. Semacam ini ya. Mujtahiduna, orang-orang yang rajin. Sama yang lain, misal seperti kata mudarris, guru, mudarrisun. Dijamak, ya, maka jamaknya ditambah waw dan nun, yaitu mudarrisuna. Seperti muslimun, muslim, ya, seorang muslim. Dijamak karena dia mudzakkar salim, maka ditambah waw dan nun di belakang, maka berubah menjadi muslimun, muslimuna. Kemudian jenis jamak yang ketiga adalah jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim ini, ya, muannas yaitu maksudnya adalah isim muannas, yaitu isim wanita. Ketika dijamak, ya, maka dia tambahannya adalah dengan diberikan tambahan dua huruf alif dan ta. Ya, contoh seperti kata muslimatun, muslimah, seorang wanita muslim, wanita muslimah. Ketika dijamak menjadi muslimatun, ya, muslimatun. Di belakang ada alif dan ta. Asal katanya adalah muslimah, semacam ini, ya. Tapi ketika dijamak dia berubah. Jadi tak marbutoh dihilangkan, diganti tambahan alif dan tak biasa. Ya, ini disebut dengan jamak muannas salim. Ya, tambahannya adalah tambahan alif dan ta. Contoh lagi, misal seperti tobibatun, tobibatun. Ketika dijamak menjadi tobibat, tobibatun, ya. Tobibatun. Ya, sekali lagi ada tambahan alif panjang dan ta biasa. Yang ini disebut dengan jenis jamak muannas salim. Nah, ini nanti akan dipelajari di pelajaran ke-13 ba. Adapun yang sekarang adalah yang kita kenal di pelajaran yang alif, itu kita kenal istilah jamak mudzakkar salim yang ditambah di belakangnya waw dan nun, dan jamak taksir, jamak yang tidak beraturan, yang tidak memiliki rumusan, ya. Nah, ini coba kita lihat latihan-latihan
Tamarin pelajaran ke-13 alif. Langsung kita baca. Tamarinu, latihan-latihan yang pertama. Al-awwal, hawwilil mubtada'a. Hawwil itu artinya rubahlah, ya, rubah. Rubahlah al-mubtada'. Rubah mubtada'nya fi kullin minal jumalil atiyati, di setiap dari jumlah-jumlah berikut ila jam'in, ya, dirubah ila jam'in kepada jamak. Jadi bentuk mufrad itu dirubah menjadi bentuk jamak. Mithalun, contoh, hadza talibun. Hadza talibun. Hadza ini mubtada'. Talibun khobar. Ini murid. Nah, hadza dirubah menjadi jamak menjadi haula. Ya, jadi hadza jamaknya adalah haula. Rubah pula khobarnya menjadi tullabun. Ya, semua jawaban sudah ada di tanda kurung yang ada di samping. Haulai tullabun. Contoh lagi, misal nomor 1. Hadza tajirun. Dirubah. Tajirun berubah juga menjadi haulai tujjarun. Tajir, seorang pedagang. Ketika dijamak, para pedagang, tujjar. Ini termasuk jenis kategori jamak taksir, ya, karena tidak beraturan bentuk jamaknya. Kemudian misal yang lain, saya baca nomor 7. Hadza tawilun. Ini tinggi atau ini panjang, ya. Ketika dijamak menjadi haula. Haulai tiwalun. Mereka ini, ya. Haula, mereka ini, tiwalun, ya, orang-orang yang tinggi. Semacam itu, tiwal. Termasuk jamak taksir. Terus demikian antum baca, ya. Termasuk sampai pelajaran atau sampai nomor misal nomor 21. 21 ada kata hadza mudarrisun. Bagaimana jamaknya? Haulai mudarrisuna. Ya. Dengan adanya tambahan alif, ada tambahan waw dan nun. Ya, karena ini termasuk jamak, contoh jamak mudzakkar salim. Hadza mudarrisun, haulai mudarrisuna. Mudarrisun, ya, para guru. Kemudian latihan yang berikutnya, yang kedua. Hawwilil mufradati allati tahta khattun. Hawwil, rubahlah al-mufradat, kosakata allati yang tahtaha khattun, yang di bawahnya itu ada khat, tanda garis. Ila jumu'in, dirubah ke mana? Ila jumu', kepada bentuk jamak. Kama huwa muwaddahun, sebagaimana dia muwaddah, dijelaskan fil mithali, di contoh. Mithalun, man hadzal rajulu. Man hadzal rajulu, ada tanda garis di kata rajul, berarti dirubah. Huwa hajjun. Huwa hajjun. Dia seorang haj, seorang jamaah haji, ya, atau seorang jamaah haji. Man ketika dirubah, man haula'ir rijalu, ya, siapakah orang-orang tersebut, ya, atau siapakah para laki-laki tersebut? Hum hujjajun, mereka adalah jamaah haji, ya. Ketika kata ar-rajulu dirubah, maka setiap, ya, isim yang mengarah kepada atau yang mengikuti kepada rajul juga ikut berubah. Contoh, hadza ini menunjuk rajul, maka hadza berubah menjadi haula, ya. Domir, ketika domirnya menunjuk kepada rajul, maka domir juga berubah, huwa menjadi hum, ya. Hajjun, haj ini adalah mubtada'nya, ya. Ketika haj ini adalah khobarnya, maka khobar mengikuti mubtada'nya, maka juga ikut berubah. Maka setiap isim yang mengikuti kata yang di garis bawah itu, maka juga harus ikut berubah, ya. Setiap isim yang menunjuk, yang mengarah kepada kata yang di garis bawahi, maka dia juga harus ikut berubah. Adapun yang tidak berkaitan langsung, maka tidak perlu dirubah. Kita baca contoh misal nomor 1. Nomor 1.
min aina hadzal talibu, ya, min aina hadzal talibu, ada talib di garis bawah. Huwa minal hindi, huwa minal hindi. Kita rubah. Min aina haula'it tullabu, haula'it tullabu, hum minal hindi, hum minal hindi. Jadi yang berubah isim isyarah dan domir, ya. Kemudian kita baca misal kata nomor atau soal nomor 7. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Saya memiliki akhun kabir, yaitu seorang kakak. Akhun kabir, saudara besar, maksudnya adalah seorang kakak. Huwa talibun bil jami'ati, dia seorang pelajar, mahasiswa di jami'ah, di sebuah kampus, universitas. Ketika kita rubah akhun, kata yang di garis bawah, ya, maka berubah li ikhwatun kibarun, ya, besar. Karena kata besar ini adalah sifat, maka sifat itu mengarah kembali mengikuti kepada yang disifati, man'utnya. Ya. Li ikhwatun kibarun hum talibun menjadi hum tullabun bil jami'ati. Ya. Jadi semua berubah. Bil jami'ati, apakah dia berubah menjadi bil jami'ati? Ya, dirubah jami'ahnya menjadi jamak? Jawabnya tidak. Karena jami'ah di sini tidak ada kaitan dengan akhun, artinya tidak menunjuk langsung kepada kata akhun. Ya, adapun yang lain seperti man'ut, ya, yang disifati kata man'ut atau domir, semuanya menunjuk kepada akhun. Kemudian kita baca nomor 8. Aina sadiquka, di mana temanmu? Dhahaba ilal maktabati. Dhahaba ilal maktabati. Dia pergi ke maktabah, perpustakaan. Kita rubah sadiq, sadiquka dirubah menjadi jamak. Aina asdiqauka, aina asdiqauka. Berubah dhahabu ilal maktabati. Dhahabu ilal maktabati. Maka dia kata kerjanya, fi'ilnya juga ikut berubah bentuk. Dhahaba menjadi dhahabu. Jadi kalau dhahaba itu mengandung domir huwa, sedangkan dhahabu mengandung domir hum, karena hum ini menunjuk pada mereka, yaitu teman-temanmu. Nah, kemudian latihan berikutnya nomor 3, adif al-asma al-atiyata, adifil asma al-atiyata. Adif yaitu sambungkan atau sandarkan isim-isim berikut marrotan ilasmin dhohirin. Sekali yang pertama disandarkan kepada isim dhohir, wal ukhra ila domir, dan yang lain, ya, yang berikutnya disandingkan kepada domir. Kama, sebagaimana huwa muwaddohun, dia dijelaskan fil mithali, dalam contoh. Mithalun abnaun, ada kata abna, anak-anak atau putra-putra. Yang pertama disandarkan kepada isim dhohir, isim yang jelas, ya, orangnya maksudnya. Abnaun menjadi abna'u Muhammadin, anak-anaknya Muhammad, jelas ada Muhammad di sini. Nah, sekarang lawan isim dhohir adalah domir, kata ganti, menjadi abna'uhu Muhammad, domirnya huwa, jadi abna'uhu, ya. Contoh lagi misal asma'un, asma, ya, disandarkan kepada at-talib atau at-tullab, ya, maka menjadi asma'ut tullabi, jadi mudhof ilaih. Tullab karena domirnya hum, maka diganti kepada domir asma'uhum. Asma'ut tullabi asma'uhum. Zumala'u hamidin zumala'uka. Asdiqa'ul mudarrisi asdiqa'uhu, ya, semacam itu, ya. Terus latih, dan antum bisa kembangkan latihan yang ketiga ini dengan menambahkan
isim-isim seperti dijelaskan pada latihan ketiga ini. Nomor 4, iqra'il mithala. Bacalah contoh, thumma, kemudian hawilil jumalal atiyata, rubahlah kalimat-kalimat berikut mislahu, seperti dia, atau seperti contoh. Contoh, at-talibu dhahaba ilal mat'ami. Pelajar tersebut, talib, satu orang di sini. Dhahaba ilal mat'ami, pergi ke rumah makan. Mat'am bisa diartikan rumah makan atau misal ruang makan. At-tullabu, ketika dijamak, at-tullabu dhahabu ilal mat'ami. Ya, maka fi'il di sini yang mana diposisikan sebagai khobar, maka juga ikut berubah. Ya, kaidahnya tadi khobar mengikuti mubtada. Maka at-tullabu dhahabu ya ilal mat'ami. Ya, jadi perubahan isim perubahan fi'il di sini. Untuk fi'il itu ketika dia mufrad cukup ditulis dhahaba tanpa ada tambahan, yaitu kata aslinya dari dari domir huwa. Namun ketika berubah domirnya menjadi hum, ditambah wawu dan alif di belakang. Dhahaba, dhahabu, kharaja, kharaju, artinya mereka keluar. Jalasa, duduk. Jalasu, mereka duduk. Ya. Kemudian qara'a, membaca. Qara'u, mereka membaca, dan seterusnya. Nomor 1 kita baca. At-talibu jalasa fil fasli. Kita rubah. At-tullabu jalasu fil fasli. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Al-mudarrisuna, ya, jamak mudzakkar salim. Al-mudarrisuna, ya, kharaju minal madrasati. At-tajiru dhahaba ila suqi. At-tujjaru dhahabu ila suqi. Ya, latihan ke-5, iqra uktub, baca dan tulis. Ini cukup atau baca saja seperti biasa kaidah-kaidahnya. Coba kita baca saja beberapa kalimat atau beberapa soal. Coba kita baca nomor 2. Man haula'il auladu? Siapakah ya, anak-anak ini atau anak-anak ini? Anak mereka siapa? Haula, ya, mereka ini. Man haula'il auladu ahum abna'uka? Apakah mereka anak-anakmu? La hum abna'u akhi. Tidak. Mereka adalah anak-anak dari saudara saya. Ya, semacam itu. Ini adalah latihan membaca saja. Kemudian contoh lagi, misal nomor 6. Al-fallahun fil hukuli wa abna'uhum fil madrasati. Al-fallahun, para petani, ya, mereka fil hukul, di ladang-ladang. Haklun, hukul, ya, jamaknya hukul, ladang. Wa abna'uhum, dan anak-anak mereka fil madrasati, ya. Contoh yang terakhir kita baca nomor 14. Aina tullabul jududu? Aina tullabul jududu? Akharaju, di mana para pelajar yang baru? Akharaju, apakah mereka keluar? Na'am, kharaju wa dhahabu ilal maktabati. Ya, mereka telah keluar dan pergi ke perpustakaan. Latihan yang terakhir, uktub, tulis. Jam'al kalimatil atiyata. Jam'al kalimatil atiyati, tulislah jamak dari kosakata berikut. Antum tulis saja jamaknya, misal kabirun, jamaknya kibar. Semua insyaallah ada di beberapa pelajaran atau yang sebelumnya. Ya, kabir contohnya kibar, muslim, muslimun, ya, dan seterusnya. Al kalimatul jadidatu, kosakata baru. Haklun, hukul, ladang. An-nasu, an-nasu ini, ya, orang-orang atau manusia. Al-qaryatu, desa, jamak dari lawan dari kota. Kota, Madinah, desa, Qarya. Doifun, doifun artinya tamu. Syekhun, syekh, orang tua, ya, atau orang yang dituakan. Mat'am, ya, rumah makan atau tempat makan. Al-madrasah al-ibtidaiyah, ya, madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar, SD, sekolah dasar. Nah, ini ikhwas sekalian,
pelajaran di pelajaran ke-13 alif ya. Jadi kita kenal macam-macam dari jamak. Namun catatan penting di sini, dasar dari pelajaran jamak adalah hafalan. Ya. Dasar dari mengenal jamak itu semuanya adalah hafalan. Meskipun kita kenal istilah mudzakkar salim, muannas salim, jamak taksir, ya. Namun pada asalnya kita tidak bisa menentukan isim ini jamaknya jamak mudzakkar salim atau jamak taksir. Ya. Sehingga tidak bisa kita mengira-ngira ya, atau membuat sendiri isim jamak tersebut. Semua murni harus hafalan. Contoh seperti kata tolibun. Tolibun. Ketika dijamak dan seorang dia tidak hafal jamak dari kata tolib, maka dia akan mengira-ngira, oh sepertinya tolib ini jamaknya mudzakkar salim ditambah wawu dan nun. Maka jamaknya tolibuna. Tolibuna. Bila salah. Ya. Kalau seorang itu sudah melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, maka salah. Ya, tolibuna. Padahal yang benar adalah tullabun, jamak taksir. Tullab. Ya. Jadi tidak bisa dikira-kira, oh isim ini sepertinya jamak mudzakkar salim atau isim ini sepertinya jamak taksir, tidak bisa. Ya, semua murni harus hafalan. Ya, entah membaca langsung atau melihat langsung dari literatur bahasa Arab atau dari kamus atau mendengar dari native speaker, dari sahibul lughah. Ya. Jadi penting supaya kita tidak salah dalam belajar atau mengenal jamak-jamak tersebut. Wallahu a'lam bishawab, ikhwah sekalian, ini yang bisa kita pelajari di kesempatan kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan akan kita sambung insyaallah di pelajaran setelahnya, itu pelajaran 13 yang ba. Billahi taufik, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.